Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bayu Putra. Di sini kita akan membahas tentang critical review, komunikasi bisnis materi ke-6. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Bayu Putra Pratama dengan NPM 2341192 dari program studi manajemen bisnis. Nah, apa itu critical review? Nah, critical review sendiri adalah suatu analisis mendalam ataupun kita mengevaluasi suatu karya. Karyanya bisa seperti film, buku, artikel, atau karya lainnya. Di dalam ini, penulis juga tidak hanya memberikan pendapat tentang pribadinya, tetapi juga menggunakan pemikiran kritis dan juga mengevaluasi berbagai aspek dan juga karyanya. Itu adalah. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari critical review. Nah, critical review ini bertujuan untuk mengevaluasi, mendalami terhadap suatu karya nih. Baik itu film, buku, artikel, atau seni lainnya. Nah, di sini kita juga memberikan analisis yang detail terhadap berbagai aspek karya seperti kontennya bagaimana, gayanya, ataupun nilai estetiknya. Di sini kita dapat membantu pembaca dan juga penonton untuk memahami lebih dalam tentang buku tersebut. Selanjutnya adalah elemen dari critical review. Yang pertama ada konten. Konten ini isinya adalah karya, termasuk dari narasinya. Kemudian ada gaya dan teknik. Ini adalah penulisan atau penyutradaraan. Kemudian ada karakteristik, yaitu pengembangan karakternya. Ada aspek visualnya, yaitu sinematografinya dalam film misalnya, dan juga penggunaan warnanya atau komposisinya dalam visualnya bagaimana. Ini adalah hal-hal penting, elemen yang dapat kita kritikan. Kita kritikan di saat kita mau melakukan critical review. Selanjutnya adalah kesesuaiannya, apakah sudah sesuai karya tersebut dengan tujuannya, genrenya yang ditetapkan. Dan juga ada nilai artistiknya atau intelektualnya. Itu menilai seni atau keintelektualnya itu pada karya tersebut. Selanjutnya adalah kritik dan pemikiran kritis. Memberikan kritikan konstruksi yang didukung dengan bukti atau argumen yang jelas. Jadi kita harus bisa menganalisis dengan baik untuk menentukan critical review itu sesuai dengan elemen-elemen yang ada di dalam critical review yang kita bahas ini. Selanjutnya adalah macam-macam dari critical review yang bisa dikritiki ya. Yang pertama adalah film. Nah, film ini bisa nih mencakup berbagai aspek seperti plotnya, karakternya, pengarahnya, sinematografinya, dan juga pesan yang akan disampaikan dari film. Kemudian ada buku. Buku ini biasanya evaluasi buku fiksi, non-fiksi, novel, dan juga kumpulan esai dengan mempertimbangkan dari narasinya, karakteristiknya, dan juga gaya penulisan dari buku tersebut relevan atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi macam-macam critical review. Yang pertama adalah karya seni visual. Nah, biasanya ini adalah tentang lukisan, patung, kemudian instalasi seni, fotografi, atau karya seni lainnya. Kita biasanya mempertimbangkan penggunaan warna, komposisi, teknik, dan juga pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah artikel penelitian, makalah akademis, atau pemilihan publikasi ilmiah. Nah, ini adalah bagaimana kita kekuatan metodologinya, kemudian temuannya, interpretasinya, dan juga implementasi dari penelitian tersebut. Nah, jadi setiap macam-macam itu berbeda apa yang harus kita kritikinya. Selanjutnya adalah event atau pertunjukan langsung. Biasanya adalah konser musik atau pertunjukan teater, festival seni, dan juga acara langsung. Nah, ini adalah mencakup penampilan, atmosfer, interaksi, dan juga penonton nih, bagaimana keseruannya. Kemudian ada acara televisi. Karena dia visual, televisi itu seperti serial web, dokumenter, atau program lainnya. Biasa kita mempertimbangkan kualitas dari penulisnya, penyutradaraannya, dan juga pemilih pemain, dan juga pesan yang disampaikan. Pasti dalam film atau acara TV itu sangat ada pesan yang disampaikan nanti di akhirnya. Selanjutnya adalah kelebihan dari critical review. Biasanya adalah wawasan mendalam, yaitu memberikan kita wawasan mendalam tentang suatu karya. Kemudian ada bantuan pemilihan, yaitu membantu pembaca untuk dapat memilih keputusan nih.
kira-kira di saat kita memilih ini, melihat critical review-nya, kita akan menontonnya atau tidak selanjutnya. Kemudian ada pemikiran kritis, yaitu mendorong pengembangan karakter dari pemikiran kritis kita, keterampilan kita. Penghargaan terhadap perspektif, yaitu mengikuti keragaman atau pendapat dari perspektif orang lain. Seperti itu. Dan kita akan membahas yang terakhir, yaitu kekurangan dari critical review sendiri. Yang pertama adalah terlalu subjektivitas, yaitu rentan terhadap perspektif atau prasangka dari pribadi. Selanjutnya adalah keterbatasan informasi, tidak selalu mencakup semua informasi yang relevan. Terkadang tidak semuanya. Kemudian ada kekurangan perspektif, kadang-kadang terlalu terfokus pada suatu sudut pandang saja. Dan juga pengaruh eksternal, rentan terhadap pengaruh dan juga faktor-faktor eksternal. Jadi harus dipertimbangkan juga di saat kita sedang melakukan critical review, apakah sudah mencakup semuanya atau belum, untuk meyakinkan orang-orang nantinya. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya tentang critical review. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.